Mati sakjeroning urip, urip sakjeroning mati. Itu orang yang bagaimana? Mati sakjeroning urip. Artinya ngeten, Pak. Bila mana panjenengan kali kula iki isih merasa hidup, makhluk itu ya masih merasa hidup, sebetulnya kita itu mati, tapi tidak tahu kalau kita sebetulnya atau bahasa sederhana badang urip. Ono sing ngarani badang urip. Kita harus bisa mati sakjroning urip, harus bisa. Artinya patenono keaguamu, ya. Bila mana sudah bisa mematikan keakuamu, iku sing disebut sakjroning urip. Akan hidup hatimu, disebut hati yang hidup. Siapa ini? Itulah pelaku-pelaku yang sudah bertahalli dan bertajali. Ini, Pak. Di dalam pendidikan tauhid itu substansinya mek ngeten tok. Ada proses 3, tahalli, tajalli. Apa tahalli itu? Tahalli ya golongan kita yang belum mengenal Allah dari sisi hakikat. Si aku wae. Si aku. Berarti dia belum melaksanakan mati sakjroning urip. Belum bisa mematikan keaguannya. Kalau saya duduk di takholi dalam kondisi ngaji iki takoni yen sing ngaji aku mukhlason. Hati lho, Pak, hati. Takoni segala bentuk mutiara yang keluar dalam hati ini songko mukhlason. Nah, ini berarti saya ada di takholi. Berarti saya belum bisa melaksanakan mati sakjroning urip. Dereng saged. Ya iki ati kula sing kafir ya niki. Ati kula belum muslim. Ati kula iki sik meniadakan Allah. Yes. Dalam tauhid ada istilah pelajaran proses keduanya tahalli. Apa tahalli? Bersihkanlah keakuan yang ada dalam dirimu atas makhluk, baik makhluk saya maupun makhluk orang lain. Dikongkon berseni keakuan mang dengan modal surat Al-Hadid ayat 3 kalau nggak salah. Al-Hadid ya, surat 3. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru. Dialah hidup dan yang berperan baik di awal maupun di baik di dalam maupun di luar. Kalau sudah tahalli membersihkan kotoran-kotoran hati, bentuk keakuan atas diri makhluk yang segala-galanya, barulah hati sok duduk di tajal. Apa tajali? Menetapkan keakuannya hidup yang berperan. Siapa hidup? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, maka panjenengan sudah dikatakan melaksanakan mati sakjroning urip. Nah, yang kedua, urip sakjroning pati. Urip sakjroning pati maksudnya dalam hati sampai gelora hidupnya gelora. Ono dinggon fa aina matuwalu fasamma wajhullah. Itulah la haula wala quwata illa billah. Hidupmu akan nyata tampak pada semua lini. Apakah keadaan, apakah lewat sifat samanya, lewat sifat basornya, dan lain sebagainya.
urip sakjeroning pati. Yang nyata dalam hidupmu, dalam dirimu itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Si opposite ingsanul kamil. Ingsan manungso kamil kang sempurna. Apakah bisa mencapai wahdatul wujud? Wis. Dikatakan ingsanul kamil secara syar'i, menungso kang sempurna iku beto akal lan nafsu. Boten menyentuh roh, boten. Dalam syariat kalau kita dikatakan insanul kamil, itu adalah yang dibahas adanya nafsu dengan akal. Itu manusia. Sebab selain manusia, kalau malaikat cuman akal, kalau hewan adalah nafsu. Siapa yang menang akale, derajatnya lebih baik daripada malaikat. Siapa yang menang nafsu nih lebih jelek daripada hewan. Ulaika kal an'am balhum adol. Tapi kalau dilihat dari kacamata hakikat, yang disebut insanul kamil adalah adanya jasad dan ruh sempurna. Nek ono roh gak ono jasad disebut apa? Ono jasad gak ono nyawa nih disebut apa? Ya wis sama jawab dewi-dewi. Dari pertanyaan apakah insanul kamil itu bisa wahdatul wujud, tak jawab bisa apabila menanggalkan perkara selain Allah. Artinya Anda makrifat Allah itu tidak hanya Anda menanggalkan baik secara jasad maupun secara batin. Tidak hanya itu. Jasad isok sampen gowo, tapi batin ninggalno jasad. Artinya gini Pak, kau menemui Allah itu tidak hanya jasadmu itu meninggalkan dunia seisinya, enggak. Jasad pun bisa gembul ambek dunya, tapi rohmu itu hanya bisa bertemu Allah. Apa sih wahdatul wujud itu? Penyatuan dari kewujudan. Artinya gini, itu ada proses wahdaniyah menuju ke ahad, ahadiyah menuju ke ahad. Maksud saya apa? Semua perkara-perkara yang diwujudkan ning dunya iki dadekno sitok menjadi wujud Allah. Tapi bukan dunya iku wujude Allah. Ada satu, Allah menampakkan wujudnya pada hamba lewat wujudin dunya saisine. Tapi dunya saisine iku duduk wujude Allah. Aku menampakkan diriku terhadap hambaku dengan cara wujude perkara sing ana dunya. Apa wae niku wis termasuk bentuk wujude hamba. Tapi wujude perkara sing ana dunya iku dudu wujudku. Ojo kok terko sing wujud iku wujud. Ojo kok terko sing wujud iku wujud.